Kembali lagi dengan saya Alvina Safitri, mahasiswi Prodi Tadris Matematika IAIN Kediri kelas A semester 5. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai metode stepping stone. Apa sih yang dimaksud dengan metode stepping stone? Jadi, metode stepping stone merupakan suatu metode transportasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk-produk sama di tempat yang membutuhkannya secara optimal. Jadi semisal disediakan sebuah data seperti ini, maka tugas kita adalah mencari harga yang paling optimal maksud saya dari setiap data tersebut. Langkah yang pertama adalah kita menggunakan metode Northwest Corner atau biasa disebut dengan metode NBC. Untuk pengisian pada metode NBC di sini adalah kita perhatikan dulu kotak yang berada di sebelah kiri atas. Jadi di sini ya. Ini kita isi dulu. Kemudian jika suplainya ini sisa, maka kita bergerak ke kanan. Tapi jika suplainya ini habis, maka kita bisa bergerak ke bawah. Jadi seperti ini. 56, kemudian kan suplainya habis, jadi kita bergerak ke bawah. 46 didapat dari 102 dikurang 56, 36 didapat dari 82 dikurang 46, 36 di sini didapat dari 72 dikurang 36, dan 41 di sini didapat dari 72 dikurangi 36. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita tentukan jalurnya. Jalurnya adalah seperti ini. Kita tentukan jalurnya ini adalah pada kolom yang nilainya tidak 0, bukan 0 ya. Jadi yang nilainya itu tidak 0 seperti 56. Terus ini dikalikan 8 ditambah 46 dikali 24 sampai 41 dikali 24. Sehingga hasilnya adalah 3400. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita mengerjakannya langsung menggunakan metode stepping stone. Perlu teman-teman ketahui bahwa metode stepping stone itu sama halnya dengan metode batu loncatan. Jadi kita misalkan bahwa kolom yang memiliki nilai 0 ini adalah sebagai air, kemudian kolom yang nilainya bukan 0 ini sebagai batu. Jadi langkah yang pertama adalah kita tentukan dulu kolom-kolom yang nilainya 0. Kolom yang nilainya 0 berada di XD, di XC, di YC, dan di ZA. Jadi kita akan terfokus pada 4 kolom tersebut. Pertama, kita cari nilai dari XB di sini. Nilai dari XB kita cari, langkahnya yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu jalurnya, jalur kita untuk berjalan. Jadi jalurnya seperti ini. Lurus belok dan kembali lagi ke XB. Untuk positif atau negatifnya kita tentukan bahwa di sini itu positif, ini negatif, ini positif dan ini negatif. Itu sudah ketentuan. Jadi ini 4 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15 sehingga hasilnya adalah 5. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita menentukan nilai dari XC di sini. Untuk jalur pada nilai XC di sini agak berbeda karena jika kita berjalan ke sini maka kita akan jatuh ke dalam air. Jadi kita harus loncat ke batu. Sehingga seperti ini jalurnya. Jadi berputar gini ya teman-teman. Ini positif, negatif, positif, negatif, positif, negatif. 7 dikurangi 8 ditambah 24 dikurangi 15 ditambah 9 dikurangi 24 sehingga hasilnya adalah 7. Langkah yang selanjutnya adalah kita tentukan nilai dari YC di sini. Untuk jalurnya sama seperti yang XB tadi, jadi jalurnya seperti ini. 16 dikurangi 15 ditambah 9 dikurangi 24 sehingga hasilnya adalah min 14. Kemudian langkah yang keempat, kita tentukan nilai dari ZA di sini. Untuk jalurnya seperti ini. Jadi kita bergerak ke sini, kemudian kita loncat ke sini, belok dan loncat ke sini dan kembali lagi ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. 16 min 9 plus 15 min 24 sehingga hasilnya adalah min 2 di sini.
Agar mempermudah teman-teman dalam mengelompokkannya, maka kita bisa meringkas bahwa nilai dari XB sama dengan 5, kemudian nilai dari XC sama dengan min 7, kemudian nilai dari YC sama dengan min 14, nilai dari ZA-nya adalah min 2. Dari keempat nilai ini, min 14 adalah nilai yang paling kecil. Jadi kita akan terfokus pada nilai yang paling kecil, yaitu min 14 yang berada di kolom YC. Kemudian langkah yang selanjutnya adalah kita fokuskan nilai yang terkecil tadi. Nilai yang terkecil tadi kan berada di kolom YC. Jadi kita fokus pada kolom YC di sini. Kemudian kita tentukan jalurnya. Nah, jalur dari kolom YC adalah ke sini, ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Untuk nilai dari jalurnya ini yang paling terkecil adalah 36. Di sini ya 36 ini yang paling kecil. Jadi cara pengerjaannya adalah di sini kan bernilai positif. Kemudian di sini kan negatif, positif dan negatif. Jadi di kolom ini ditambah 36, di kolom ini dikurangi 36, di kolom ini ditambah 36, dan di kolom yang terakhir ini dikurangi 36. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita tahu hasil yang baru, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan kolom yang baru juga. Jadi nanti kolomnya seperti ini. Hasil yang baru saya kasih warna kuning seperti ini. Kemudian setelah kita dapatkan kolom yang baru, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan harganya kembali. Jadi cara menentukan harga sama seperti tadi, kita terfokuskan pada kolom yang nilainya bukan 0. Jadi di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Ini kita jumlahkan dan kita kalikan. Sehingga hasilnya adalah 2896. Nah, berhubung dari 4 nilai tadi ada 3 nilai yang nilainya itu negatif, maka harga yang kita ambil ini belum optimal. Jadi langkah selanjutnya adalah kita hitung lagi dari awal seperti yang awal tadi. Kita fokus kembali pada kolom XB, XC, YB, dan ZA di sini. Jadi kita tentukan nilai dari XB kembali. Untuk jalurnya adalah seperti ini. Jadi muter ke sini, kemudian ke sini, belok lurus ke sini, ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke XB. Untuk nilainya ini positif, ini negatif, ini positif, kemudian negatif, positif, negatif. Jadi nilainya adalah 4 dikurang 8 plus 24 min 16 plus 24 min 9 sama dengan 19. Kemudian kita cari nilai dari XC di sini. Untuk jalurnya adalah kita langsung loncat ke sini. Karena di sini kan 0, jadi tidak bisa kita lewati karena ini dimisalkan air. Setelah ke sini, kita ke sini. Kemudian kita langsung loncat ke sini dan kembali lagi ke sini. Sehingga seperti ini. Dan nilainya adalah 7 min 8 plus 24 min 16 sama dengan 7. Langkah yang selanjutnya adalah kita tentukan nilai dari YB di sini. Untuk jalurnya nanti seperti ini. Jadi kita ke bawah, ke samping, belok ke atas, kembali lagi di YB. Sehingga hasilnya adalah min 14 didapat dari 15 dikurangi 9 plus 24 dikurangi 16. Hasilnya 14. Kemudian selanjutnya adalah kita tentukan nilai dari ZA di sini. Kita tentukan dulu jalurnya. Nah, jalurnya seperti ini. Kita langsung loncat ke sini. Loh, kenapa kok nggak ke sini? Ya, karena kalau nanti kita ke sini kan jalurnya harus belok ya. Kalau belok kan ke sini nggak bisa karena di sini batu. Kalau dilanjutkan ke sini juga nggak bisa. Maksud saya air di sini. Kalau dilanjutkan lagi ke sini kan juga nggak bisa karena di sini juga termasuk air. Jadi jalur kita adalah langsung loncat ke sini. Kemudian ke sini, loncat lagi ke sini dan kembali lagi ke sini.
hasilnya adalah 16 min 24 plus 16 min 24, sehingga didapat hasil bahwa min 16. Dari keempat nilai dapat kita ringkas bahwa nilai dari XB sama dengan 19, nilai dari XC sama dengan 7, dan nilai dari YB sama dengan 14, serta nilai dari ZA-nya adalah min 16. Dari keempat nilai ini, min 16 adalah nilai yang paling kecil. Jadi untuk langkah selanjutnya kita terfokus pada nilai min 16 yang berada di kolom ZA. Nah, di sini nanti kita fokuskan pada nilai yang terkecil, yaitu berada di ZA di sini min 16. Kita tentukan dulu jalurnya. Nah, seperti ini ya jalurnya. Jadi ke sini, kemudian ke sini dan kembali lagi ke sini. Untuk nilai apakah dia bernilai negatif atau positif, maka di sini bernilai positif karena awal, kemudian setelah positif nilainya adalah negatif, positif dan negatif. Kemudian dari ketiga nilai yaitu 46, 36, dan 5 ini, nilai yang paling kecil adalah 5. Jadi di sini yang positif kita tambah dengan 5, kolom yang negatif kita kurangi dengan 5, kolom yang positif ini ditambah dengan 5, dan kolom yang negatif dikurangi dengan 5, sehingga hasilnya adalah seperti ini. Kemudian setelah kita ketahui hasilnya ini hasil yang baru, maka langkah selanjutnya sama seperti yang tadi, yaitu dengan mengganti kolom yang memiliki nilai baru sehingga memiliki tabel yang baru seperti ini. Yang saya kasih warna kuning ini adalah kolom yang nilainya baru. Setelah itu kita tentukan jalurnya. Kita tentukan harganya dulu. Kita tentukan harga. Sebelum kita tentukan harga, kita tentukan jalurnya dia untuk berjalan. Jadi ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Sehingga 56 dikali 8 plus 41 dikali 24 plus 5 dikali 16 plus 72 ini dikali 9 plus 41 dikali 16, sehingga hasilnya adalah 2816. Nah, langkah yang selanjutnya kita flashback kembali pada nilai ini ya teman-teman. Ternyata dari keempat nilai ini ada satu nilai yang dia itu nilainya negatif. Jadi kalau nilainya negatif berarti harga dari yang kita peroleh ini belum optimal. Jadi kita optimalkan dulu harganya sampai dia nilai di sini tidak ada yang negatif, sampai dia itu positif semua. Kemudian kita fokus pada kolom yang nilainya ini 0 seperti tadi, berada di XB, di XC, di YB dan di ZC di sini. Langkah yang pertama, kita cari nilai dari XB di sini. Kita tentukan dulu jalurnya. Nah, jalurnya seperti ini. Loh, ini kenapa kok nggak langsung ke sini? Kok ke sini? Ya karena kalau kita nanti ke sini kan langkah selanjutnya kita belok ke sini. Nah, ini 0. Jadi 0 ini tidak bisa digunakan. Ini dianggap seperti air. Jadi kita harus mencari kolom atau kotak yang berisi batu atau berisi nilai yang bukan 0. Sehingga kita langsung ke sini dan kembali lagi ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. 4 min 8 plus 16 min 9, sehingga hasilnya adalah 3. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita tentukan nilai dari XC di sini. Nilai dari XC kita tentukan dulu jalurnya seperti ini. Jadi langsung loncat ke sini karena dia itu air, tidak bisa kita lalui, langsung loncat ke batu. Kemudian ke sini dan ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. Sehingga hasilnya adalah 7. Didapat dari 7 dikurangi 8 plus 24 dikurangi 16.
Langkah yang selanjutnya adalah kita tentukan nilai dari YB di sini. Jalurnya adalah seperti ini. Kita bergerak ke sini, ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. 15 dikurangi 24 ini ditambah 16 dikurangi 9, sehingga hasilnya adalah min 2. Kemudian kita cari nilai dari ZC. Nilai dari ZC kita cari yang pertama, jalurnya dulu kita tentukan. Jalurnya seperti ini. Ke atas ini, kemudian kita ke sini, dan langsung loncat kembali lagi di ZC. Positif, negatif, positif, negatif. Sehingga 24 dikurangi 16 plus 24 dikurangi 16 hasilnya adalah min 16. Nah, dari keempat nilai tadi dapat kita ringkas bahwa nilai dari XB adalah 3, kemudian nilai dari XC nya adalah 7, nilai dari YB nya adalah min 2, dan nilai dari ZA nya adalah 16. Dari keempat nilai ini, manakah nilai yang paling kecil? Ya, nilai yang paling kecil adalah min 2 di sini. Min 2 di sini berada di YB. Jadi ini nanti kita terfokuskan pada kotak YB. Nah, jadi kita fokuskan pada kotak yang nilainya terkecil berada di YB. Di sini ya. Kita fokus di sini. Kita tentukan dulu jalurnya. Seperti ini jalurnya. Di sini positif, negatif, positif, negatif. Nah, dari nilai 41, 5, dan 72, nilai yang paling kecil adalah 5. Ya, pokoknya kita itu terfokus pada nilai yang paling kecil ya, teman-teman. Jadi, kotak yang bernilai 0 ini nanti ditambah 5, 41 dikurangi 5, 5 ditambah 5, dan 72 dikurangi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Didapat nilai baru, kita masukkan ke dalam tabel yang baru. Tabel baru seperti ini bentuknya. Tetap sama, cuma ini kotaknya memiliki nilai yang baru. Dari sini kita masukkan ke sini, yang saya kasih warna kuning ini. Setelah itu kita cari harganya. 56 dikali 8 ditambah 36 dikali 24 ditambah 5 dikali 15 ditambah 41 dikali 16 ditambah 10 dikali 16 ditambah 67 dikali 9, sehingga hasilnya adalah 2806. Kemudian setelah itu ternyata dari keempat nilai yang tadi, kita flashback kembali ya. Dari keempat nilai tadi ada nilai yang dia itu negatif di sini, di YB di sini negatif min 2. Jadi artinya nilai ini, harga ini belum optimal. Jadi kita cari kembali sampai dia itu benar-benar optimal. Fokus lagi ke kotak yang nilainya ini 0. Jadi ada di XB, di XC, kemudian di ZC di sini. Yang pertama, kita cari dulu nilai dari XB. Tentukan jalurnya. Nah, seperti ini jalurnya. Ke sini, ke sini, ke sini, dan kembali lagi ke sini. Ini bernilai positif, kotak ini, kemudian kotak ini bernilai negatif, kemudian kotak ini bernilai positif, dan kotak ini bernilai negatif. Sehingga hasilnya adalah 4 min 8 plus 24 min 15 sama dengan 5. Selanjutnya kita cari nilai dari XC di sini. Nilai dari XC adalah jalurnya dulu kita tentukan. Nah, seperti ini. Kita loncat ke sini karena di sini 0, tidak mungkin kita ke sini, jadi langsung loncat ke sini ke batu. Kemudian ke sini. Kemudian langsung loncat ke sini. Positif, negatif, positif, negatif. 7 min 8 plus 24 min 16 sama dengan 7. Nah, kemudian langkah yang terakhir, bukan terakhir ya, ini masih langkah selanjutnya.
Di ZC di sini kita cari nilainya, nilai dari ZC. Jalurnya dulu kita tentukan. Nah, ke atas, kemudian belok ke samping, belok ke bawah dan kembali lagi ke sini ke ZC. Positif, negatif, positif, negatif. 24 dikurangi 16 plus 15 min 9, hasilnya adalah 14. Dari ketiga nilai tadi dapat kita ringkas bahwa nilai dari XB adalah 5, nilai dari XC-nya adalah 7, nilai dari ZC-nya adalah 14 di sini. Kemudian ternyata sudah tidak ada lagi yang negatif, tapi ini bukan langkah terakhir dalam mencari harga optimum. Nah, dari ketiga nilai ini, XB sama dengan 5, XC sama dengan 7, dan ZC sama dengan 14, manakah yang terkecil? Yang terkecil adalah 5, berada di XB. Jadi kita fokus pada kotak XB di sini. Kita cari nilai-nilai baru. Nah, kita cari dulu jalurnya. Jadi nanti di sini kotaknya bernilai positif, di sini negatif, positif, dan negatif. Nah, dari 56, 36, dan 5, nilai yang paling kecil adalah 5. Jadi pada kotak ini kita tambah dengan 5, di kotak ini kita kurangi dengan 5, di kotak ini kita tambah dengan 5, dan di kotak ini kita kurangi lagi dengan 5. Sehingga hasilnya adalah seperti ini. Dari hasil ini kita masukkan ke dalam tabel yang baru menjadi seperti ini, yang saya kasih tanda kuning. Jadi setelah itu kita cari harganya. 51 dikali 8 ditambah 5 dikali 4 ditambah 41 dikali 24 ditambah 41 dikali 16 ditambah 10 dikali 16 ditambah 67 dikali 9, sehingga hasilnya adalah 2831. Nah, langkah kita selesai. Berhubung di sini kan juga sudah tidak ada negatif, jadi langkah kita selesai di sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Z1 atau harga yang pertama ini 3.400, kemudian Z2-nya atau harga kedua 2.896, harga yang ketiga atau Z3-nya 2.816, harga yang keempat atau Z4-nya 2.806, harga yang kelima atau Z5 2.831. Jadi pada dasarnya X di sini mensuplai A dan B, kemudian Y di sini mensuplai A dan C, Z di sini mensuplai A dan B, di mana total biaya untuk memindahkan barang dari X, Y, Z ke A, B, dan C adalah 2.831. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat membantu teman-teman dalam memahami materi metode stepping stone. Semoga bermanfaat. See you next time.